Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Perkenalkan di sini kami ingin mempresentasikan hasil tugas independen kami, yaitu membuat monitoring suhu dan kelembapan dengan Wemos D1 Mini dan DHT11 menggunakan platform Node-RED, yang untuk UAS Internet of Things, mata kuliah Internet of Things, Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Baik, kita perkenalan dulu. Di sini ada dua anggota ya. Jadi pertama nama saya Faisal Indrianto, NIM 0421 8076. Dan saya Muhammad Irfan Fanani dengan NIM 0421 8097. Baik, di sini tentang monitoring suhu dan kelembapan dengan Node-RED. Jadi tentang proyek sederhana ini IoT Internet of Things yang mana menggabungkan antara bahasa pemrograman konvensional yaitu Arduino IDE dengan bahasa pemrograman visual menggunakan Node-RED serta menggunakan protokol MQTT atau Mosquito untuk melakukan monitoring terhadap suhu dan kelembapan pada lingkungan sekitar. Untuk alatnya, proyek ini menggunakan microcontroller Wemos D1 Mini dan sensor suhu dan kelembapan DHT11. Berikut cara kerja proyek ini, yaitu yang pertama melakukan start atau inisialisasi, selanjutnya inisiasi hardware, lalu setelah hardware sudah siap, lalu mengambil data suhu dan kelembapan. Data suhu yang ditangkap tadi lalu dikirim data suhu dan kelembapannya ke sebuah server. Jadi servernya dikonekkan terlebih dahulu. Jika koneksi berhasil, maka langsung menampilkan informasi suhu dan kelembapan. Oke, visualisasinya, proses cara kerja alatnya seperti ini. Jadi temperatur dan kelembapan di lingkungan sekitar ditangkap oleh sensor suhu dan kelembapan DHT11 tadi yang tersambung di microcontroller Wemos D1 Mini. Lalu Wemos D1 Mini microcontroller mengirimkan data tersebut ke sebuah server. Lalu dari server ditampilkan ke monitoring client di sebuah dashboard seperti itu. Lalu untuk software dan hardware yang digunakan di sini menggunakan protokol MQTT atau Mosquito, bahasa pemrograman visual Node-RED dan Arduino. Lalu untuk hardware-nya di sini ada sensor DHT11, sensor suhu dan kelembapan, lalu microcontroller Wemos D1 Mini dan kabel male to female. Sekelas tentang Node-RED. Jadi Node-RED ini alat pengembangan berbasis aliran, sebuah pemrograman visual seperti itu yang dikembangkan oleh IBM untuk menghubungkan perangkat keras, API, dan layanan online sebagai bagian dari Internet of Things. Jadi untuk dokumentasinya bisa dibuka di nodred.org. Selanjutnya tentang Arduino IDE. Jadi Arduino IDE ini merupakan sebuah Integrated Development Environment atau IDE, lintas platform yang ditulis dalam fungsi C dan C++. Aplikasi ini digunakan untuk menulis dan mengunggah program ke hardware yang kompatibel dengan Arduino. Selanjutnya untuk dokumentasi Arduino itu sendiri bisa diakses melalui arduino.cc. Lalu untuk protokol yang dipakai di sini menggunakan Mosquito atau MQTT. Jadi MQTT ini bersifat open source. Protokol MQTT ini ringan dan cocok, bisa dipakai di komputer papan tunggal, misalnya Raspberry Pi, Intel NUC,
Banana Pi, dan lain-lain, yang mana komputer papan tunggal ini memiliki daya rendah hingga server penuh. Untuk dokumentasinya bisa buka mosquito.org. Oke, selanjutnya untuk setup hardware. Baik, Mas Irfan. Baik, terima kasih Mas Faisal. Jadi di kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai setup hardware ya untuk project sederhana IoT ini. Jadi pada project sederhana ini kita menggunakan dua alat, yaitu yang pertama kita menggunakan microcontroller WMOS D1 Mini dan DHT11 yang digunakan melalui kabel male to female. Menghubungkan antar pin dari microcontroller ke sensor. Nah, di sini skema pinnya. Jadi untuk pin dari pin plus itu kita masukkan ke 3 volt yang ada di microcontroller. Kemudian pin outnya kita masukkan ke pin D4. Sementara untuk yang minus kita masukkan ke ground. Lanjut. Nah, di kesempatan kali ini kita menggunakan mosquito ya. Jadi saya menggunakan mosquito ini di lokal ataupun di komputer saya. Yang kebetulan saya menggunakan untuk instalasinya bisa dicek melalui website ini. Nah, sekilas tampilan dari Arduino IDE yang telah saya gunakan adalah seperti ini. Di lengkapnya mari kita tonton. Masih ada penjelasan lagi ya. Sorry. Nah, kita menggunakan platformnya kita menggunakan Node-RED sebagai dashboardnya nanti untuk menampilkan suhu dan kelembapan yang ditangkap. Node-RED ini cocok ya untuk digunakan sebagai platform IoT. Nah, seperti ini hasil dari dashboard yang akan kita buat nanti. Dashboard ini menampilkan dua item. Yang pertama item suhu dan kelembapan seperti yang ditangkap oleh sensor DHT11, hanya 2 unit, yaitu suhu dan kelembapan saja yang ditangkap. Sekarang saya akan menemukan aplikasinya. Kita masuk. Pertama-tama saya jalankan dulu Node-RED-nya ya, sudah saya jalankan di terminal saya. Kemudian saya juga sudah mengupload serta melakukan compile terhadap codingan yang telah saya buat ke microcontroller. Bisa dicek. Nah, sensor sudah menangkap kelembapan dan suhu yang ada di sekitar. Kita lanjutkan ke platform dashboardnya. Nah, di sini kita menuju ke Node-RED. Saya sudah membuat 2 nodes di sini. Nodes yang pertama yaitu MQTT-in. Dia menangkap temperatur, kemudian ditampilkan ke gauge-nya kita kasih label temperatur juga. Humidity sama juga seperti ini. Kemudian kita deploy. Nah, setelah kita deploy langsung masuk ke tampilan ini. Teman-teman bisa mengetikkan localhost, port
portnya 1880 kemudian /UI. Bisa dilihat tampilan dari temperatur dan humidity-nya sudah terbaca. Nah, tegangan ini terputus ya koneksi internetnya. Bisa menangkap sesuai dengan temperatur dan kelembapan yang ditangkap oleh Arduino IDE tadi, yang ditampilkan di Arduino IDE. Oke, saya kembalikan ke Mas Faisal. Baik, terima kasih Mas Irfan. Jadi kita kembali ke presentasinya. Oke, jadi kendala dari project ini yang pertama itu apabila Node-RED running secara lokal pada host, jadi microcontroller dapat diakses dalam satu jaringan yang sama, jadi nggak bisa antar jaringan gitu. Lalu sensor hanya dapat membaca dan menampilkan data humidity dengan tipe data float. Namun sebaliknya sensor dapat membaca dan menampilkan temperatur dengan tipe data float. Jadi seperti itu. Yang ketiga ini tadi ada kendala juga, koneksi internet berpengaruh juga pada delay antara microcontroller yang menangkap data dari sensor. Terus data tersebut dikirimkan ke server dan ditampilkan pada dashboard. Jadi koneksi internet ini ya berpengaruh gitu. Kadang soalnya disconnect tadi misalnya ketika data itu nggak dikirimkan, itu karena koneksinya terputus. Jadi ya ini tiga kendala dari project ini. Oke. Baik, seperti itu project Internet of Things kami. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Bila ada kekurangan mohon maaf. Jadi ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.